Bagaimana mungkin seorang anak yang tumbuh di lingkungan pesantren, dikenal alim dan rajin mengaji, kelak menjelma menjadi buronan nomor satu yang mencoba meruntuhkan Republik Indonesia? Dia menolak tunduk pada Soekarno dan memecah belah Serikat Islam. Inilah kisah Munawar Musso. Anak didik Joseph Stalin ini mencoba mengubah Indonesia menjadi Uni Soviet. Dari pelopor gerakan komunis di Indonesia, hingga jasadnya dipajang di alun-alun Ponorogo. Munawar Musso. Munawar Musso lahir di Desa Pagu, Kediri pada tahun 1897. Bahwa ayah kandungnya, Mas Kasan Munawar, adalah seorang pegawai Bank Bumi Putra yang taat agama. Namun ada juga versi sejarah yang mengatakan bahwa dia adalah anak Kiai Hasan Muhyi dari pernikahannya dengan Nyai Juru. Musso tumbuh di lingkungan pesantren. Dia dikenal sebagai anak yang alim, taat, dan sangat rajin mengaji. Selain itu, dia juga dikenal gemar berkelahi karena badannya yang tegap dan gempal. Kediri pada awal abad ke-20 adalah salah satu pusat industri gula terbesar Hindia Belanda. Tanah-tanah sawah milik petani di Pagu dan sekitarnya disewa paksa dengan harga murah oleh korporasi kolonial untuk ditanami tebu. Musso menyaksikan bagaimana tanah pribumi dirampas dan dipekerjakan paksa. Sedangkan bangsawan Belanda hidup nyaman di loji-loji megah mereka. Kebencian Musso terhadap kolonialisme mulai tertanam sejak ia remaja. Musso melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau quick schools di Batavia. Di Batavia, dia sempat menjadi anak didik dari Godard Arnold Johan Hesse, seorang penasihat urusan pribumi untuk pemerintah Hindia Belanda. Pada usia sekitar 16 tahun, setelah lulus sekolah guru, Musso mulai mengenal ide-ide sosialisme dan kiri. Di kota ini pula dia pertama kali bertemu dengan Alimin, yang kelak menjadi sekutu politiknya di PKI. Musso dan komunis. Pada tahun 1913, Musso pindah ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di Hugerburger School, Surabaya. Musso ngekos di rumah Hos Cokro Aminoto. Di sini, Musso satu kos dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Alimin, Kartosuwiryo, dan Semaun. Di Surabaya, Musso bertemu dengan tokoh sosialis Belanda Henk Snevely. Pada tahun 1914, Snevely mendirikan ISDV atau Indisch Social Democratisch Vereniging. Organisasi ini adalah cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Bersama Semaun, Musso kerap berinteraksi dengan Snevely lewat Serikat Buruh Kereta Api. Di sini, Snevely mengajari Musso metode agitasi massa, analisis ekonomi Marxis, dan cara penerbitan koran propaganda. Karakter Musso yang keras, tegas, dan oratoris sangat klop dengan gaya Snevely yang juga seorang agitator ulung. Di bawah bimbingan Snevely, doktrin komunisme Musso matang secara teoritis dan praktis. Infiltrasi Sarekat Islam. Snevely paham bahwa ISDV adalah organisasi kecil. Agar ideologi Marxisme punya daya tawar, mereka harus menunggangi organisasi massa terbesar saat itu, Serikat Islam pimpinan Hos Cokro Aminoto. Strategi ini disebut penyusupan blok di dalam. Karena Musso tinggal langsung di rumah kos Cokro Aminoto, dia berada di posisi yang sangat strategis untuk menjalankan taktik ini. Musso, Semaun, dan Alimin mendaftar sebagai anggota Serikat Islam sembari tetap memegang kartu anggota ISDV. Di dalam rapat-rapat Serikat Islam, Musso secara perlahan menyuntikkan narasi-narasi anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme yang agresif. Dia mempengaruhi para anggota Serikat Islam lapis bawah, kaum buruh, dan tani.
agar tidak hanya fokus pada identitas agama atau perdagangan, melainkan mulai berani melakukan akal mogok kerja untuk melawan penindasan ekonomi. Serikat Islam yang merupakan organisasi massa terbesar saat itu berhasil diinfiltrasi oleh benih-benih komunis yang ditanamkan oleh Musso. Pada tahun 1921, Musso bebas dari penjara. Saat itu ISDV telah berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Faksi Serikat Islam Merah juga sudah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat diposisikan sebagai organisasi sayap PKI di tingkat akar rumput untuk menandingi kekuatan Sarekat Islam. Musso yang dulu menjadi murid Cokro Aminoto, kini menjelma menjadi kekuatan yang mengancam persatuan umat Islam. PKI Musso. Pada tahun 1924, setelah Semaun diasingkan oleh Belanda, Musso bersama Alimin naik menjadi pengurus pusat PKI. Duet Musso dan Alimin dikenal sebagai faksi paling radikal dan tidak sabaran. Musso mengubah PKI menjadi partai yang lebih militeristik dan rahasia. Dia merekrut pemuda-pemuda militan dan menyelundupkan senjata. Di sebuah rumah terpencil di Prambanan, Yogyakarta, para pemimpin PKI termasuk Musso, Alimin, dan Sarjono menggelar rapat rahasia. Konferensi akhirnya memutuskan lancarkan pemberontakan bersenjata nasional melawan Belanda pada tahun 1926. Musso versus Tan Malaka. Tan Malaka yang saat itu menjabat sebagai agen Komintern atau Komunis Internasional untuk Asia Tenggara di Manila, terkejut mendengar keputusan Prambanan. Pada tahun 1926, dalam pertemuan rahasia di Bangkok, dia menilai rencana Musso sebagai tindakan bunuh diri dari politik karena massa belum terorganisir dengan senjata yang memadai. Tan Malaka menginstruksikan pembatalan. Namun, Musso yang keras kepala menolak mentah-mentah otorisasi Tan Malaka. Musso menuduh Tan Malaka sebagai pengecut dan revolusioner borjuis. Untuk memotong jalur Tan Malaka, Musso nekat ke Moskow untuk bertemu Joseph Stalin. Di Moskow, Musso meyakinkan Stalin dan Komunis Internasional bahwa Indonesia sudah siap berdarah-darah demi revolusi komunis pertama di Asia. Di Moskow, Stalin dan Komunis Internasional ternyata sepakat dengan Tan Malaka dan melarang pemberontakan tersebut. Musso diperintahkan kembali ke Hindia Belanda untuk membatalkan rencana aksinya. Pemberontakan 1926. Karena perjalanan Moskow ke Batavia memakan waktu berbulan-bulan, pemberontakan PKI pecah secara prematur pada November tahun 1926 di Batavia dan Januari pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Musso tidak berada di tempat. Pemberontakan tersebut dihancurkan dengan mudah oleh tentara kolonial. Ribuan kader dibuang ke Bovendikul. Pemberontakan ini gagal total. Sedangkan Musso tertahan di Singapura dan akhirnya ditangkap oleh intelijen Inggris. Musso berhasil lolos dari penahanan intelijen Inggris. Dia melarikan diri ke Shanghai, China, dan kemudian ke Vladivostok, Rusia Timur. Setelah itu, dia menumpang kereta Trans-Siberia menuju ibu kota Moskow. Moskow menjadi tempat pelarian politik Musso. Karena di Batavia, dia menjadi buronan nomor 1 pemerintah kolonial Belanda. Apakah Musso agen Soviet? Di Moskow, Musso bukan hanya menjadi pengungsi politik, namun juga seorang agen Komunis Internasional. Komunis Internasional sendiri adalah lembaga global milik Uni Soviet yang bertugas mengekspor revolusi komunis ke seluruh dunia. Di sana dia mendalami taktik revolusi dan spionase di Akademi Lenin. Musso dipersiapkan untuk mengkobarkan revolusi komunis di Indonesia.
Tahun 1935, Komunis Internasional mengubah strategi global karena bangkitnya fasisme Hitler. Musso diperintahkan menyusup kembali ke Hindia Belanda untuk membangun garis depan anti-fasis. Musso berhasil masuk ke Surabaya dan menyamar sebagai pedagang. Dia mengumpulkan sisa-sisa kader yang selamat dari pemberontakan tahun 1926. Di sini, dia juga berhasil merekrut Amir Syarifuddin yang kelak menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Namun, pada awal tahun 1936, pergerakan Musso kembali terendus Belanda, dan akhirnya dia kembali melarikan diri ke Moskow. Kembali ke Indonesia. Selama Perang Dunia Kedua dan masa awal kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 hingga 1947, Musso tertahan di Moskow. Dia baru bisa kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus tahun 1948 setelah situasi politik internasional memungkinkan. Musso mendarat di lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, dengan menyamar sebagai sekretaris diplomat RI bernama Suparto. Begitu identitas aslinya dibuka, publik dan jagat politik Republik Indonesia gempar. Tokoh legendaris komunis yang dianggap sudah mati atau menjadi mitos kini berdiri nyata di ibu kota Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, Musso langsung menemui Presiden Soekarno di Istana Negara. Soekarno yang masih menghormati seniornya itu meminta Musso untuk membantu memperkuat barisan revolusi RI melawan Belanda. Musso menolak tunduk pada arah politik Soekarno. Dia mengkritik keras diplomasi Soekarno-Hatta dengan Belanda yang dianggap terlalu lemah dan berkompromi dengan kapitalisme Barat. Musso Jalan Baru. Di Yogyakarta, Musso mengambil alih pimpinan PKI. Di sini dia mendapat loyalitas muda seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Nyoto. Musso meluncurkan revolusi politiknya yang terkenal, Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Doktrin ini menuntut pembatalan semua perjanjian dengan Belanda, penghentian diplomasi, dan pembersihan unsur-unsur kapitalis birokrat. Di dalam pemerintahan Hatta, Musso memaksa seluruh kekuatan sayap kiri Partai Sosialis Faksi Amir Syarifuddin, Partai Buruh Indonesia, dan milisi bersenjata Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia untuk membubarkan diri dan melebur ke dalam satu wadah tunggal yaitu PKI baru. Musso melakukan safari politik besar-besaran di sepanjang jalur kereta api Jawa Tengah hingga Jawa Timur, termasuk Solo, Madiun, dan Kediri. Pidatonya menyerang kebijakan rasionalisasi militer Hatta atau RERA dan memprovokasi buruh dan tentara kiri untuk bersiap melakukan pemogokan dan perlawanan fisik. Kondisi politik Indonesia semakin memanas sejak kepulangan Musso. Republik Indonesia Soviet tahun 1948. Madiun. Kebijakan RERA Kabinet Hatta memicu perlawanan dari kalangan militer kiri. Divisi 4 Panembahan Senopati di Solo menolak keras dibubarkan atau dilebur. Terjadi aksi saling culik dan bunuh antara pasukan loyalis pemerintah, Divisi Siliwangi, dan milisi pro-PKI atau Pesindo. Solo diambang perang saudara. Musso memanfaatkan kekacauan Solo untuk mengklaim bahwa pemerintah Hatta sedang melakukan pembersihan berdarah terhadap kaum progresif. Ketika Musso, Amir Syarifuddin, dan petinggi PKI sedang melakukan safari politik di Purwodadi dan Kediri, para tokoh PKI lokal di Madiun panik mendengar kabar bentrokan di Solo. Mereka mengira tentara pemerintah akan segera menyerbu dan menghabisi mereka. Pada dini hari tanggal 18 September tahun 1948, Sumarsono dan Sarjono mengambil keputusan nekat.
Mereka menggerakkan pasukan bersenjata untuk menduduki markas militer, kantor pos, bank, dan melumpuhkan aparat pemerintah yang sah di Madiun. Kota Madiun jatuh ke tangan kiri dalam hitungan jam tanpa koordinasi awal dengan musuh. Musuh baru tiba di Madiun pada sore hari tanggal 18 September dan terkejut mendapati Madiun sudah dikuasai oleh kadernya sendiri. Secara taktis militer, aksi ini terlalu prematur karena basis PKI di daerah lain belum sepenuhnya siap. Sudah kepalang tanggung, musuh memilih mengambil alih kepemimpinan pemberontakan dan mengumumkan pembentukan Front Nasional. Baginya, mundur berarti langkah menyerah kepada Hatta. Secara de facto, gerakan ini memproklamirkan berdirinya pemerintahan Soviet untuk Indonesia. Bendera merah mulai dikibarkan dan aksi pembersihan terhadap pejabat pemerintah, pemuka agama, serta tokoh-tokoh anti-komunis di wilayah Madiun mulai memakan korban jiwa. Menanggapi pemberontakan ini, Soekarno menyampaikan pidato kepada rakyat untuk tidak mengikuti musuh, karena Indonesia akan kembali dijajah kali ini oleh Uni Soviet. Operasi penumpasan PKI Madiun. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah proklamasi, Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan loyalis Republik pada tanggal 30 September tahun 1948. Gerakan jepit dari Divisi Siliwangi Barat dan Divisi Sungkono Timur menghancurkan pertahanan PKI. Musuh, Amir Syarifuddin dan sisa-sisa pasukan Pesindo terdesak keluar dari kota. Mereka melarikan diri ke lereng Gunung Wilis dalam kondisi kelaparan, logistik hancur, dan moral yang merosot tajam. Musuh menanggalkan seragam militernya. Dia menyamar sebagai rakyat jelata dengan mengenakan kain lurik kumal dan topi caping. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dokar yang ditumpangi musuh melintasi jalanan desa Semanding, Kecamatan Balong, Ponorogo. Wilayah ini sedang dijaga ketat oleh patroli TNI. Dokar musuh dihentikan oleh prajurit TNI, dia diminta surat keterangan jalan. Alih-alih menyerahkan surat, musuh justru mencabut pistolnya dan menembak prajurit tersebut. Musuh melompat dari dokar dan berlari menuju perkampungan. Musuh bersembunyi di sebuah pemandian umum. Dia terkepung oleh pasukan TNI dan baku tembak sempat terjadi. Akhirnya musuh tertembak di bagian dada dan pinggangnya. Tak lagi melakukan perlawanan, musuh yang bersimbah darah dilarikan ke rumah sakit. Namun dia tewas dalam perjalanan. Pada tanggal 1 November tahun 1948, untuk menghancurkan moral sisa-sisa pengikut PKI yang masih bergelirnya dan membuktikan kepada rakyat bahwa musuh bukan manusia kebal, jenazahnya dipajang telanjang dada di alun-alun Ponorogo. Setelah dipajang, jenazah musuh dikremasi dan dibuang tanpa tanda. Tidak ada kuburan yang dijadikan simbol martir bagi gerakan komunis di masa depan. Berita kematian menyebar dengan cepat. Para kombatan PKI mulai menyerah dan menyerahkan senjata. Pada tanggal 29 November tahun 1948, kelompok Amir Syarifuddin yang kelaparan akhirnya menyerah tanpa perlawanan kepada pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Kemal Idris di kawasan hutan Kelambu, Purwodadi. Dalam fase ini, mulai terdengar kabar Belanda akan melakukan agresi militer kedua. Demi mencegah para tokoh komunis ini dibebaskan Belanda, pada malam tanggal 19 Desember tahun 1948, tepat saat bom-bom Belanda mulai jatuh di Yogyakarta, Amir Syarifuddin dan 10 tokoh utama PKI lainnya dibawa ke desa Ngalian, Solo dan dieksekusi mati. Perjalanan Munawar Musso berakhir di Ponorogo. Sang tukang gelut yang tumbuh di lingkungan pesantren dan berakhir dalam kondisi makar terhadap bangsanya sendiri.
Musuh mewariskan ideologinya kepada DNI Dit muda yang kelak akan menjadi gembong PKI pada tragedi G30S. Menurut Anda, apakah Musuh seorang pejuang yang mewakili buruh tani atau hanya seorang kaki tangan Soviet yang haus akan kekuasaan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Dukung channel kami dengan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.